Allah memproklamirkan satu kalimat, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Saya akan mengangkat Ibrahim itu sebagai Khalilullah, teman akrabku. Keberatan kak bos? Makanya saya turun. Allah memerintahkan Jibril, sekiranya kau keberatan, kau turun sendiri dan lakukan fit and proper test terhadap diri Ibrahim. Ternyata luar biasa kau, memang luar biasa. Tidak ada di Panampu seperti kau, tidak ada. Bilang kenapa memang Pak? Kenapa memangnya? Bilang Ibrahim tabe, ambil kembali kambingmu, ambil kembali. Bilang sorry ya, saya ini bukan orang yang suka Pak beri-beri ciku, bukan orang yang pernah suka memberi dan menarik. Ya, biasa tuh ada orang itu pernah menyumbang karpet di masjid, tapi karena bukan lagi keluarganya yang panitia masjid, nah minta semua, magulung. Nah, kenapa kita ambil karpetnya masjid lah? Sumbanganku dulu ini. Kenapa memang? Bilang bukan sepupuku panitia. Kita akan melaksanakan Idul Kurban, ya, atau sering disebut dengan Idul Adha. Hari raya ini ada hikmah yang besar yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah akan menguji hamba-hambanya. Ya. Allah akan melihat siapa hambanya yang akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tadi saya sampaikan satu ayat yang sangat pendek dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini di atas langit, ya, pada saat itu para malaikat keberatan. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Saya akan mengangkat Ibrahim itu sebagai Khalilullah, teman akrabku, kata Allah. Pasti ini malaikat keberatan. Kenapa? Karena malaikat ini tidak pernah durhaka kepada Allah. Ya, memang percintaannya seperti itu ya. Makhluk yang tidak pernah berdosa, yaitu malaikat. Bentuk keberatannya kepada Allah, ya Allah, kenapa Ibrahim itu yang diangkat sebagai Khalilullah, teman akrabmu? Nah, lama aku mini beribadah kepadamu. Ya. Ada riwayat yang mengatakan 2000 tahun ya, sebelum diciptakannya manusia, malaikat ini sudah beribadah kepada Allah ya, dan tidak pernah durhaka. Kenapa secara tiba-tiba Allah memproklamirkan di atas langit itu ya, bahwa Ibrahim itu saya akan angkat sebagai Khalilullah, teman akrabku. Ya, mungkin kita juga akan mengalami hal seperti ini ketika misalnya sudah lama bersahabat, sudah lama bergaul dengan seseorang, ya, tiba-tiba orang itu mengatakan saya akan membaiat seorang sahabat. Ya, nah, bukan kita yang ditunjuk. Ya, tentu kita keberatan, dan inilah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa yang terjadi pada saat itu ketika malaikat keberatan? Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Ya malaikati, hai malaikatku, sekiranya engkau keberatan dan tidak mau menerima pernyataan ini, tabe, silahkan turun ke langit, ke bumi ya. Jokkan musapa Iro Ibrahim roh. Pergi kau cari. Ya. Siapa tahu ada di pasar Panampu, cari. Ya. Dan wahai malaikatku, kalau kau menemukan Ibrahim itu, silahkan kau lakukan fit and proper test. Ya. Maka dari malaikat, tonga kikuang, kadai tonga kak. Ya kan musapa. Akhirnya turun betul malaikat Jibril ini mencari
sosok yang bernama Ibrahim ya, keliling seluruh dunia ya. Mungkin sampai di pasar Panampu ini. Masuk di pasar cari adakah yang bernama Ibrahim di sini. Ya, ternyata yang dia dapatkan Labar Rahim, Pak Bermanu. Ya. Dia keliling-keliling ke Eropa, dia menemukan seorang yang bernama Ibrahimovic. Ya. Ternyata bukan itu. Dia lanjutkan petualangan mencari sosok yang bernama Ibrahim. Ternyata apa yang terjadi, Ibrahim ini dia temukan di suatu lembah yang bernama Mina ya. Ya, ada Ibrahim di situ. Agana Jama. Ya, dalam riwayat Ibrahim pada saat itu sibuk mengembala kambingnya. Ya, sibuk imapira dende. Akhirnya muncullah malaikat Jibril ini yang menyamar sebagai seorang pelancong, seorang kakek-kakek tua yang aslinya adalah malaikat, datang. Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, anal musafir. Hai Ibrahim, saya ini adalah seorang pelancong yang kehabisan bekal. Ya. Apa kata Ibrahim? Oh iya, kenapa memang kenapa ya? Bilang tidak Ibrahim. Karena saya ini pelancong yang kehabisan bekal, kuliah banyak sekali, kambing tak. Bisa kau kasih kak satu kodong? Ya, minta kak satu kodong. Supaya ada sebagai bekalku dalam melanjutkan perjalanan. Akhirnya apa yang terjadi pada saat itu? Ibrahim mengatakan kepada pelancong ini yang tidak lain adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai kakek-kakek tua pakai tongkat. Oke, saya akan kasih ke kambingku satu. Maka dia panggil nih pengembalanya, hei, tabe, ada kakek tua ini kehabisan bekal, beresesi di bembek tak si kaju. Ya, kasih kambing tak satu. Pergilah pengembala itu mengambil dan mau menyerahkan kepada kakek tua itu. Tapi sebelum kakek ini menerima, Ibrahim mengatakan, sebelum kau ambil bayar dulu. Ya, bayar ki dulu. Tentu kakek tua ini mengatakan, bagaimana caranya saya mau bayar? Saya kan sudah sampaikan lebih awal bahwa saya ini adalah pelancong yang kehabisan bekal, tidak punya apa-apa. Mau kami minta kambing tak satu, artinya tidak ada uangku keren. Apa kata Ibrahim pada saat itu? Masih adakah yang gratis di muka bumi ini? Bayar ki. Bilang aja, tidak ada apa-apa aku, apalagi uang. Apa kata si Ibrahim ini? Wahai kakek tua, sekiranya engkau tidak punya uang, tidak punya emas, tidak punya alat bayar, yang penting kau bayar kak. Bilang apa mimo? Pakai bayar kok. Bilang sembarang mau apa kau miliki? Bilang ada di tongkatku ini tapi tidak layaklah saya jadikan sebagai alat bayar. Kada akan apa lek? Kada wajah bawa nak si bawa baca-baca. Baca-baca namanya Arab. Jangan sampai ada baca-bacamu yang kau hafal, itu yang kau pakai menjadi alat bayar. Kada wah, kalau itu gampang. Gampang sekali. Banyak dibaca. Akhirnya pada saat itu kakek tua ini membayar dengan satu bacaan. Saya yakin Bapak Ibu pasti hafal doa ini. Pasti hafal zikir ini. Apa itu? Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war. Ya, ternyata ini tasbih malaikat yang selalu kita baca ketika kita salat witir di bulan suci Ramadan. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war. Setelah malaikat ini membaca, kakek tua ini membaca, Ibrahim mengatakan, tabe, ambil maki, ambil. Maka diserahkanlah seekor kambing. Tak lama setelah itu, Ibrahim ini memperhatikan kakek tua ini, ya, belum beranjak dari tempatnya. Ibrahim bertanya, kenapa ki belum pergi? Bukankah tadi kau minta kambing untuk melanjutkan perjalananmu? Kenapa ki sampai saat ini belum berangkat? Apa kakek tua ini? Ibrahim, saya belum berangkat ya karena saya masih mau lihat, senang sekali kali lihat kambingmu. Siapa tahu melok kita tambah ini. Ya. Siapa tahu mau kita tambah karena banyak sekali di kuliah.
Ibrahim mengatakan, kau kan sendiri yang minta satu ekor, makanya satu ekor aku kasih kok. Bilang, tidak bos, siapa tak mau kok tambah-tambahin. Bilang, hei kakek, sekiranya engkau masih mau membaca bacaanmu itu satu kali lagi, ini kambingku yang satu lapangan, saya akan bagi dua. 50% setengah lapangan saya serahkan kepadamu, dan 50% ini masih milik saya. Bilang, tojeng kau Ibrahim, tojeng kau. Tojeng kak. Boy, sejak pernah baca. Cepat sekali nak baca. Subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Setelah dia baca, Ibrahim ini memanggil semua pengembalanya, wahai pengembalaku, bagi dua diri kalian dan bagi dua kambing-kambing kalian. Terus kenapa Puang? Yang 50% masih milikku, dan yang 50% ini milik kakek tua ini. Ya. Beserta dengan pengembalanya. Mulai kaget kakek tua ini. Bahaya ini. Belum ada di pasar Panangku begini. Ya, tak ada penjual pisang juga tak ada. Ya, apalagi penjual ayam potong. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibagi dua. Separuhnya untuk Nabi Ibrahim dan separuhnya untuk kakek tua ini yang tidak lain adalah Jibril alaihissalam. Tidak lama setelah itu kakek tua ini masih berdiri melihat-lihat Ibrahim, memperhatikan betul sosok seorang Ibrahim. Ibrahim mengatakan, kenapa kau masih lihat-lihat kak? Masih ada kau hutangku? Nah sudah kau kasih kau semua itu. Ya, biasanya kan kita kalau mempelototi orang, ya, orang-orang biasa kita pelototi itu karena masih ada hutangnya. Ya, karena orang yang berhutang juga suka sekali sembunyi. Tidak mau lihat baik. Rugi tak itu pinjamkan uang, tidak mau kau lihat-lihat. Ya, dipelototi. Ibrahim mengatakan, kenapa kau selalu lihat kak? Nah sudah aku kasih 50% kambingku ini. Apa kata kakek tua ini? Ibrahim, ku lihat-lihat kau luar biasa, kau jangan sampai masih mau kau tambah sambal. Ya, siapa tahu masih mau kau tambah. Apa kata Ibrahim? Jangan lalu kau baca-bacamu itu, sekiranya kau membaca lagi satu kali bacaanmu itu, ini kambingku yang 50% tadi, sisanya masih bagianku. Wali mana kau tuh? Wali mana kau? Jangan lalu kau coba-coba baca. Boy, cepatnya nak baca. Ya, subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Sama model tak kalau ada pembagian beras raskin. Ya, suruh cepat naik motor, boy, cepat sekali. Ya. Kesini kok, cepatnya. Ya, karena ada pembagian. Sama halnya dengan malaikat Jibril ini, cepat sekali membaca subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Setelah dia baca, Ibrahim mengatakan kepada pengembala kambingnya, Tabe, mulai hari ini kalian dengan kambing-kambing yang satu lapangan ini saya serahkan sepenuhnya kepada kakek tua ini. Selama dia nagaya urusanku itu. Maka pada saat itu juga Ibrahim beranjak. Karena kakek tua ini tidak mau pergi, Ibrahim yang berangkat, yang tinggalkan tempat. Ya, tidak lama setelah itu Ibrahim berangkat, yang pelepakan. Ibrahim, teko melau. Ibrahim, jangan sampai kau masih kira masih ada kambingku, lah busumi. Pura marah itu mualah. Bila Ibrahim, tunggu dulu. Bila tidak ada urusan, saya mau pergi. Terima kasih, kau sudah meminta kambingku. Itu mentong kambingku yang halangi kak datang salat duhur di Masjid Jannatul Firdaus. Gara-gara yang potongku. Sibuk sekali pembeli ya, lebih-lebih sibukku ya. Tidak pergi mak salat duhur. Nah, lah dia ngangka kau melawi. Saya sangat bersyukur kau datang. Karena itulah kambing-kambingku yang selama ini menghalangiku untuk senantiasa beribadah di Masjidil Haram. Nala di cengkaku. Ya, kira-kira ada di antara kita nih yang mau serahkan tokonya di pasar Panampu.
Saya baca, saya ganti menjual. Nggak mau memang, Mak Ustaz. Ya. Kemudian Ibrahim ini mengatakan, apalagi yang kau minta? Tidak ada minta deh, saya yang tangan kosong ini. Bilang tidak, berarti tunggu dulu. Tanga Kak si Bama Dece, kau perhatikan saya. Bilang, apanya yang mau kau perhatikan? Ibrahim, apakah kau tidak bisa mengenali saya? Siapa sebenarnya saya ini? Ibrahim mengatakan, dia urusanku kutu. Anda kan seorang pelancong yang kehabisan bekal dan minta. Dan saya sudah kasih kau, tapi ternyata kau orang liwat pelemmu. Orang suka aku apa di? Sudah dikasih masih minta, sudah dikasih masih minta. Kira-kira banyak di Panampu ini. Ya. Sudah ada di bagiannya kalau pembagian kurban masih selalu menyamar-nyamar. Ini pajak kata waktu ya, padahal sudah minta bawa ke rumahnya pakai gojek. Ya. Hai Ibrahim, lihat siapa saya? Bilang, kenapa memangnya tidak Ibrahim? Perbaiki, pandang saya, perbaiki lihat penglihatanmu kepada diri saya. Siapa ini? Siapa saya ini? Ibrahim mengatakan, saya tidak tahu. Kau pelancong tuh. Bila Ibrahim, saya harus buka kartu. Tadi malam itu Ibrahim, di atas langit Allah memproklamirkan satu kalimat, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Saya akan mengangkat Ibrahim itu sebagai Khalilullah, teman akrabku. Keberatan Kak Bos? Makanya saya turun. Allah memerintahkan Jibril, sekiranya kau keberatan, kau turun sendiri dan lakukan fit and proper test terhadap diri Ibrahim. Ternyata luar biasa kau, memang luar biasa. Tidak ada di Panampu seperti kau, tidak ada. Bilang, kenapa memang ini pelek? Kenapa memang ini? Bilang Ibrahim, tabe, ambil kembali kambingmu, ambil kembali. Bilang, sorry ya, kata Prabowo. Ya, sorry ya, saya ini bukan orang yang suka Pak Beri-beri Ciku, bukan orang yang pernah suka memberi dan menarik. Ya, biasa tuh nggak ada orang itu pernah menyumbang karpet di masjid, tapi karena bukan lagi keluarganya yang panitia masjid, nah minta semua, nah gulung. Nah, kenapa kita ambil karpetnya masjid? Lah, sumbanganku dulu ini. Kenapa memang? Bilang, bukan sepupuku panitia. Ya, banyak itu yang begitu, bukan di sini ya, bukan. Tapi kopi dia mereka. Ya. Saya ini bukan orang yang pernah memberi dan mau meminta, dan bapak lagi mengungkit-ungkit. Niga suruh milawi. Bila Ibrahim, ya Ibrahim, saya ini malaikat Jibril. Saya ini adalah malaikat yang tidak butuh harta, tidak butuh makan, tidak butuh istri, tidak butuh apa-apa di dunia ini. Alai pemang bembek muhe, ambil kembali. Apa kata Ibrahim? Sorry ya. Tanya akak Pak Beri-beri Ciku. Siapa suruh kau minta? Dan saya sudah kasihkan kau, apalagi selama ini kambingku itulah yang menghalangiku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala dia ceng ke kolom melawi. Nah, so Ibrahim dulu kije, malaikat kije ke si kami ni malaikat, tidak butuh harta. Ambil kembali, saya mau apakan? Setelah kau ambil kembali kambingmu, saya akan berangkat kembali ke langit, melapor kepada Tuhan bahwa ya Allah, memang layak sekali Ibrahim itu menyandang gelar sebagai Khalilullah. Apa kata Ibrahim? Lega urusanku kau tuh. Tidak ada urusanku. Siapa suruh kau minta? Ya, alhamdulillah, saya mau pergi. Pada saat itu karena bertengkar ini Ibrahim dengan Jibril, satu tidak mau mengambil kambingnya kembali. Memang yang satu ini malaikat mau ngapain? Turun perintah Allah kepada Mikail. Mikail, turun kau cepat. Turun kau. Kau segera ke Mina. Ada itu Ibrahim dengan malaikat Jibril bertengkar. Maka turunlah malaikat Mikail pada saat itu menemui Ibrahim dan menemui Jibril. Ibrahim, Jibril itu ambil kembali kambing tak? Apa kata Ibrahim? Ya sorry, siapa suruh dia minta? Akhirnya dalam riwayat, karena kedua belah pihak ini tidak mau baku atur, satu yang tidak mau ambil kambingnya, satunya mau napai. Akhirnya dalam riwayat, kambing-kambing Ibrahim ini dikumpulkan lalu dijual. Hasil daripada penjualan kambing Ibrahim ini, itulah yang dipakai membangun Ka'bah al-Musharrafah.
Makanya tuh malah bila ada roka bana ko Allah Taala. Bukan uang haram. Ya, betul uang yang dipertengkarkan tapi uang suci. Makanya semua kita-kita yang hadir di sini, semua yang mengaku umat Islam, semuanya mau berkunjung ke Baitullahil Haram. Kenapa? Karena memang asal penciptaannya itu dari harta yang sangat bersih. Ya. Makanya karena sudah dekat Idul Adha tadi, kalau Moki menjadi hamba-hamba yang dekat, Moki menjadi teman akrabnya Allah, siapkan kita. Siapa tahu ada sisa-sisa rezeki kita, ada harta yang kira-kira berlebih, ya silahkan di sini akan kita buktikan apakah kita memang layak juga menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira demikian mengisi waktu pada siang hari ini. Saya tahu Bapak Ibu kalau terlalu lama Kak ceramah, ya nanti ada pembeli tak dibawa. Insyaallah mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan rezeki. Berat ya, berat itu berat. Saya sudah ceritakan tadi, beratnya menyerahkan harta, beratnya itu mengumpulkan uang, apalagi uang yang kita cintai, uang yang kita suka, uang yang selama ini kita kumpulkan, diserahkan untuk dikorbankan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabili rasyad wa billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.